Okay, have you seen the screen, everyone? Yes, I see. Okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Been 2 weeks ya since our last meeting yesterday, and today we are going to continue our discussion about English literacy. Nah, di sini kemarin terakhir itu pembahasannya dari nomor 8 ya. Jadi jaga-jaga ya, karena kemarin Miss bilang soalnya itu emang berkutat pada teks terus. Jadi comprehension of the text itu yang utama. Kita lihat di sini. Ini kayaknya sudah terbahas sekilas kemarin, tapi kita ulang lagi ya buat yang teks pertama. Oke, ngebahas tentang apa sih itu? Can you see this? Koala. Koala. So, koala often mistakenly called the koala bear sering disalah sebutkan sebagai beruang koala is an arboreal. Do you still remember what is the meaning of arboreal, everyone? Apa nih? Arboreal. Hewan yang hidup di mana? Di pepohonan, ya kan? Oke, maybe you forget about it. Ya, jadi dia itu hewan yang hidupnya di pepohonan, herbivora, terus juga marsupial. Apa Dan itu anak marsupial? sadar. Hewan yang punya kantung. Ya, Kak Ridwan boleh di-mute dulu, Kak. Ya, Miss. Oke, Mohon maaf, Miss. Mohon maaf. Oke, oke, silakan lanjut. that's okay. Yes. Marsupial itu hewan berkantung. Kita interaktif aja ya, guys. Jangan biarkan Miss Shiva bilang atau ngomong sendiri, oke? Oke. So, aslinya dari mana sih koala itu? Aslinya dari Australia. yes. Nah, badannya koala itu stout. Masih ingat nggak stout itu apa? Gemuk, Muk dan pendek, besar gitu ya. Kebayang kan ya? Bukan yang tinggi, cungkring gitu bukan, tapi lebih ke gemuk, pendek gitu. Dan grey, grey itu apa berarti? Warnanya abu-abu. Abu-abu. keabu-abuan. Ini ada kata virtually tailless. Berarti apa? Virtually. Hampir tidak terlihat punya tail. Apa itu tail? Ini Ekor. 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 Benar sekali. Dan ukurannya dari 60 sampai 85 cm doang. Weightnya, beratnya lebih dari 14 kilo. Oke. Dadanya pale yellow. Maksudnya apa sih pale yellow tuh? Kuning yang pucet, ya kan? Kecoklatan. Mm-mm. Kuning yang pucet atau kecoklatan bisa cream colored and there's some mottling. Apa itu mottling? Sini ini. Bercak-bercak. Ada bercak-bercak di sekitar apa tuh? Ram. Lihat, pantat atau bagian belakang tubuh si koala itu. Koala punya broad face. Berarti apa tuh broad face? Nih, Wajah. wajahnya itu ya lebar. Apa arti lebar selain broad? White. Wide, good. Nah, with a wide rounded leathery nose. Berarti hidungnya ini leathery, kasar. Terus rounded, bulat. Small yellow eyes, punya mata yang kecil, warnanya yellow gitu ya. Terus matanya juga lebar gitu. Fluffy, do you know the meaning of fluffy? Lembut. Bukan. Lembut. Lembut bisa Lembut. atau gini, kayak benda, seringnya hewan ya, hewan yang bulunya itu lebat gitu loh. Jadi kan lembut ya kalau dipegang tuh fluffy gitu. Its strong clawed feet are well adapted for climbing. Jadi clawed feet ini apa? Kaki yang cakarannya itu, kaki yang memiliki cakar itu bisa beradaptasi dengan baik untuk nih cara bacanya yang dihilangin huruf apanya nih? Is it okay if I say climbing? Manjat. Benar. Iya, memanjat. Tapi cara bacanya adalah climbing. So, the B is silent, right? Climbing. Oke, jadi karena tadi dia punya cakar, makanya bisa beradaptasi dengan baik buat memanjat. The two inner digits of the front feet and the innermost digit of the hind feet are possible.
Branches itu apa? Ya kayak pohon gitulah ya. Firmly, dengan kuat. Karena superficial resemblance. Karena kemiripannya, resemblance itu kemiripan. Superficial itu dia antonimnya dari dalam, berarti apa? Dangkal. Kemiripannya yang Ada suaranya. Miss, kendala Mantap ya. sinyal ya, Miss ya. Aduh, jadi ditunggu dulu ya. Ini sepertinya sinyalnya miliknya kakak narasumber lagi bermasalah. Okay, everyone, can you hear me? Ya, iya. Yes. Okay. Enggak ada. Okay. Wait a second. Nah, how is it? Can you see it? Check, everyone. Hello. Hai. Can you hear my voice? Check, check.
Hmm, can you hear? Udah kedengaran, Miss. Yes. Oh iya udah. Kenapa ya ini terjadi? Nanti kalau nggak kedengaran langsung bilang lagi ya. Iya. Oke, yes. Langsung kita ke sini. Teks satu sudah selesai dibahas. Teks kedua ngomongin tentang apa? Kangaroos. Oke. Nah, coba di sini lihat. Kangaroos are large marsupials that are found only in Australia. Dia itu berarti hewan apa tuh marsupial? Yang tadi ya, berkantung. Yang Tergantung. gede. Dan hanya bisa ditemukan di Australia doang. Kangaroos are the Macropodidae family, which also include tree kangaroos, wallabies, phallurococcus, and pademelons. Nah, ini jadi cuman kayak nyebutin aja spesies-spesiesnya, kayak macem-macem dari kangaroosnya itu tadi. Oke, lanjut. Ketika orang-orang itu berpikir tentang kanguru, empat spesies yang biasanya muncul di pikiran kita ada di genus Macropus. Kalian udah belajar tentang Animalia belum? Kingdom Animalia. Oke, can you hear me? Kedengeran kan ya? Ih, takut gak kedengeran. Kedengaran, Miss. Kedengaran. Oke, ya. Jadi ini bahas tentang kayak kingdom animalia kan ada familinya itu apa, genusnya itu apa, spesiesnya itu apa, gitu-gitu aja sebenarnya. Ya, mereka kadang dirujuk atau disebut sebagai great kangaroos. Berarti kangaroos yang gede gitu ya maksudnya. Karena spesies ini lebih besar dari kanguru yang lainnya. Kemudian ada 12 spesies dari kanguru pohon. Yang pertama Dendrolagus genus, terus juga ada Betongs, dan di Potoridae family ada yang namanya red kangaroos. Jadi itu cuman ngomongin tentang apa? Ya udah sebatas familinya si kanguru ini, spesiesnya, genusnya, dan lain-lain. Kayak gitu aja ya. Nah, ini beberapa vocab yang mungkin bisa keluar atau mungkin penting gitu untuk diketahui. Ini udah Miss listkan di sini. Macropodidae berarti itu artinya kelompok hewan yang punya kaki besar. Tree kangaroos, wallabies, bolero. Pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak wallaby kayak apa? Hmm, aduh, am I lost? Can you hear me? Ya sudah. Kedengaran, Miss. Iya, oke. Ya, kita langsung aja ke sini ya. Kalau yang tadi koala ngomongin tentang si apa? Si koala itu ya kayak fisiknya. Kalau yang ini lebih ngomongin tentang spesies atau family dia kayak mana, dari mana asalnya, dan macam-macamnya ada apa aja. Lanjut ke nomor 9. How is the first text different from the second? Nah, suruh mencari perbedaan. Ini sering banget. Ada dua soal suruh mencari perbedaan mendasar antar keduanya. Berarti, kira-kira jawabannya yang mana, everyone? Pi. B, betul. Karena tadi ya Hmm. kita udah lihat koala itu hewan berkantong, stout and gray, terus ada lagi virtually tailless gitu-gitu ya. Jadi jelas ngomongin tentang kenampakan fisiknya. Sementara yang kedua ngomongin tentang types of species. Mudah ya. Hmm. Kalian nggak usah pusing-pusing kalau ada soal kayak gini baca aja sekilas ya. Differ. Yang membedakan tuh apa? Teks satu sama teks 2. Oke, kita bold dulu. Number 10. Oke. Both texts describe marsupials. What is the main physical adaptation that differentiates koalas from kangaroos, and how does it relate to their habitat? Oke, jadi main physical adaptation itu berarti kan adaptasi fisik utamanya yang membedakan antara koala dari kanguru. Kira-kira apa? Large noses for breathing. Kangaroos have small noses for desert life. Ada nggak dia disebutkan bahwa si kanguru ini tinggalnya di gurun? Oh. No, jadi Enggak, Miss. mostly bukan itu ya.
yang mau kita cari gitu. Terus yang kedua, koalas have a possible digits for climbing. While kangaroos have strong hind legs for jumping. Bener nggak kira-kira? Yes. Yes. Ya, Hmm. karena tadi Yes. iya benar ya. Dibilang opposable digit for climbing. Dia punya cakar yang bisa hadap-hadapan gitu ya, opposable. Jadinya kalau climbing bisa mencengkeram si dahan pohonnya dengan kuat. Sementara kangaroos tahu dari mana dia itu punya strong hit? Sebenarnya dari sini. Nih, dari kata macropodidae. Jadi, di soal ini dia agak-agak tersirat ya guys, karena nggak ada tuh kata-kata bahwa kanguru itu kakinya besar. Tapi dari kata macropodidae ini, yang artinya ternyata adalah kelompok hewan berkaki besar. Gitu. Ya, yes. Jadi buat pengetahuan aja, kalau ada kayak gini, aduh, berarti kita juga harus ningkatin literasi. Dan yang Miss tahu, biasanya teks-teks yang diujikan itu teks yang berhubungan juga dengan pembelajaran. Entah itu nanti masuknya ke geography, astronomy, terus economy or something gitu ya. Jadi masih ada kaitannya. Kalau ini dengan apa? Biology gitu ya. Kingdom. Berarti jawabannya yang B. Kita lihat yang C ya nggak sih? Coba ya. Long tails for balance. Enggak dong. Koalas tadi dibilang dia virtually tailless. Hampir tidak punya ekor. Ya kan? Nah, kalau kangaroos have no tails. Emang iya? Coba kita ke sini yuk. Eh, Coba kita lihat kangaroos itu ada nggak ya? Nanti deh. Oke. Kangaroos itu ternyata dia waktu Miss searching, ekornya justru panjang. Jadi ini kan kontradiktif banget ya. Jadi jawabannya jelas yang B. Number 11. Jika pohon-pohon eucalyptus menghilang di Australia, kira-kira hewan mana sih yang mungkin akan punah dan kenapa? Oke, mau ke teksnya lagi atau bisa nih dijawab dari sini? Bener nggak kangaroos itu rely on only on eucalyptus for food? Sama sekali di teks itu nggak ada yang ngomongin kangaroos itu bergantung pada eucalyptus, ya kan? Coba Oke. kita cari di sini. Yang kangaroos dia ngomongin apa? Bener-bener ngomongin tentang taksonominya doang, ya kan? Mau itu family-nya, terus spesiesnya dan lain-lain. Oke, berarti eucalyptus trees benar-benar tidak nyambung di situ. Terus kita lihat lagi koala karena dia itu butuh padang rumput yang luas untuk bertahan hidup. Padang rumput luas. Kita ke koala coba. Padahal di koala koala itu ada kata nih arboreal tadi hewan yang hidup di apa? Pepohonannya kan? Hmm. That's why bener-bener nggak nyambung dong. Dia butuh padang rumput yang luas. Padang rumput berarti kan nggak banyak tanaman di situ. Berarti ini kontradiktif juga. Lanjut ke yang mana nih? C. Kangaroos because they can't adapt to other vegetation. Kanguru dong yang paling bisa punah karena nggak bisa beradaptasi untuk tanaman yang lain, ke tanaman-tanaman lainnya. Nggak disebutkan sama sekali ya bahwa kangaroo itu hanya hidup di satu spesies tanaman tertentu. Nggak ada. Oke, jadi kalau kita lihat A, B, C itu salah semua, automatically jawabannya yang D. Tapi kita juga harus baca dulu. Koala dong, karena mereka itu bergantung pada eucalyptus for both food and habitat. Sebenarnya eucalyptus itu sama sekali nggak disebutkan juga di teks, ya kan? Tapi lagi-lagi soal ini cukup tersirat, guys, ya kan? Karena ada kata arboreal tadi. Arboreal berarti dia itu butuh tanaman, butuh pepohonan. That's why yang paling berdampak tentulah si koala ini, Sama. ya kan? Bener nggak? Coba, can you hear my voice? Iya. Mm-mm. Iya, jawab aja ya. Kemarin siapa tuh? Ada siapa ya kemarin yang cowok bantuin Miss artiin teks? Terus yang cewek juga ada siapa sih? Eh, Ada atau ya? Mana nih suara kamu? Are you joining? Yang lain yes, juga ya, pokoknya berisik aja.
Yes, I'm joining. Good then. Ya, sampai ketemu di IC. Kalau ada, Miss sudah lulus ya. Oke, next. Kita mau bahas ini. Teks baru. Apa sih? Coba lihat. About drones. Drones, ya. Drone. Dia diketahui juga sebagai unmanned aerial vehicles. Cara bacanya bukan vehicles ya, tapi vehicles gitu. Unmanned berarti apa? Tanpa awak. Aerial itu ya udara. Berarti maksudnya adalah kendaraan tanpa awak yang ada di aerial, udara gitu ya. Air dari kata air. Dia sudah menjadi integral to various fields. Dia itu udah memiliki tujuh atau sudah sembilan menjadi lagi sesuatu yang rapat kok 359 hmm, 262 can you mute it 5975. Mahatma ya? Oke, that's okay. Cengir dulu. That's okay. Oke. Dia itu sudah menjadi penting untuk various field. Berarti untuk field itu adalah apa ya? Kayak bukan lahan. Kita lihat di sini various field. Various field itu adalah faktor-faktor yang beragam kayak eh pokok-pokok yang beragam gitulah. Jadi si drone ini udah dimanfaatkan di banyak aspek gitu ya. Revolutioning industries with their versatile application. Apa arti versatile? Versatile, beragam. Jadi aplikasinya itu udah bisa dilakukan di hal-hal yang sangat beragam. Nah, this remotely piloted aircraft, pesawat yang digunakan secara remote. Remote itu apa? Jarak jauh ya. Pesawat yang dikendalikan dengan jarak jauh dilengkapi dengan advanced technology, teknologi yang maju, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan secara efisien dan harganya pun juga jadi dengan biaya yang efisien pula gitu. Berarti kan apa? Nggak boros dan tepat sasaran, tepat guna gitu ya. Drone punya banyak atau aplikasi atau penggunaan yang beragam. Ranging from aerial photography dari fotografi udara, nyampe videografi, sampai ke mana lagi? Agricultural monitoring and disaster response. Dia bisa ngerespon disaster. Do you know disaster? What is the meaning? Bencana. Bencana. Good. Dia bisa loh jadi respon bencana. Misal di sini ada longsor, dia langsung tahu bisa ke situ gitu. Terus nge-crop dan juga nge-record. Itu apa sih yang terjadi di mana, titiknya apa kayak gitu. Elevasinya berapa dan lain-lain. In agriculture, drones provide farmers with valuable data. Jadi ngasih farmer data-data yang berharga. Termasuk crop health assessment. Dia bisa ngelakuin penilaian kesehatan tanaman. Juga bisa ngelakuin analisis tanah pun manajemen irigasi. Datanya digunakan untuk optimizing agricultural practice. Bisa increasing. Increasing itu apa? Sering banget nih. Ini Naik hati-hati ya. Ini sering banget. meningkat. Ya, meningkatkan. Betul, Shifa ada ya. Oke, increasing, meningkatkan. Yields itu apa? Yields itu hasil panen. Mm-mm. Bisa ningkatin hasil panen dan mengurangi environmental impact. Ini impact-impact buruk lingkungan. Dari in the field of filmmaking, dalam aspek pembuatan film dan juga fotografi, ternyata drone itu juga bisa loh nge-capture, berarti menangkap gitu ya. Apa arti breathtaking? Do you know? Ini sering banget nih, breathtaking. Breath itu kan nafas, taking itu mengambil nafas, Miss. No, breathtaking means menakjubkan. Ya, ini sering banget nih keluar nih. Di teks-teks lah, bukan SNPDB doang, Miss bilang. Ya, breathtaking aerial shots that were once difficult or costly to achieve. Jadi, yang tadinya itu aerial shot, tempat-tempat di udara yang menakjubkan itu, yang sulit digapai, itu bisa di-capture sama drone, ya kan? Drone itu bisa ngerekam apa aja yang dia lewati, gitu kan? Jadi, itu membuat dia itu berharga, alat yang berharga untuk para creative professional. Creative professional itu apa? Orang-orang yang kerjanya di industri kreatif. Contohnya sutradara, terus apalagi filmmaker dan lain-lain. Tuh. Di saat-saat sekarang, in recent years, di tahun-tahun sekarang, drone sudah memainkan crucial itu apa? Do you know crucial?
Hmm, Hmm. peran yang crucial. Crucial tuh kayak Penting. important. Yes, betul banget. Important. Ya, dia udah mengambil bagian yang penting di manajemen bencana. Dan SAR. SAR itu apa? Berarti pencarian dan penyelamatan gitu ya. Kelincahan mereka membuat mereka itu bisa mengakses area-area yang mungkin dangerous atau berbahaya atau nggak bisa diakses ya bagi manusia. Bisa juga mereka itu menyediakan real time information, informasi yang benar-benar real time gitu, up to date, hot spot ya, untuk membantu decision making, mengambil keputusan during emergencies selama ada kegawat daruratan. Meskipun begitu, penggunaan drone yang meningkat juga menimbulkan concern. Concern itu kekhawatiran ya. Berdasarkan privasi, security, and regulatory framework. Iya, jadi ada privacy, ada keamanan juga, dan juga kerangka regulasi. Regulasi itu apa? Aturan ya. Jadi mencapai balance, keseimbangan tentang memanfaatkan atau menggunakan manfaatnya dan juga addressing potential challenge. Jadi kita harus imbang. Kan ada challenge, ada benefits juga gitu. Nah, ini masih menjadi ongoing endeavor. Apa itu ongoing endeavor? Kita cek di sini artinya adalah upaya berkelanjutan. Jadi masih dikaji terus nih. Dia kan menimbulkan banyak em, efek yang baik, tapi ternyata juga concern, ada kekhawatiran ke privacy, security, and regulatory framework. Iya kan? Kayak contoh deh, kalian lagi ngelakuin hal yang private, terus tiba-tiba ada drone lewat dan itu bisa ngerekam kalian. Mungkin kalian lagi main sama kucing, tapi kalian lagi nggak pingin direkam, itu kan privacy terganggu gitu. Security juga tentu saja rumah, misal rumahnya rumah kaca, kelihatan ya dalam-dalamnya ada apa aja gitu. Atau regulatory framework, kerangka yang regulasinya. Contohnya drone itu ketinggiannya sampai berapa sih? Akankah dia mengganggu helikopter, pesawat, dan lain-lain? Kayak gitu kan. Jadi harus dikaji ulang tuh. Nah, jadi intinya meskipun dia itu punya banyak banget hal yang positif, kita juga harus aware tentang tiga ini tadi ya supaya imbang, supaya bisa digunakan secara maksimal. Langsung ke pertanyaannya. Which of the following best highlight the difference between the use of drones in agriculture and in disaster management? Yuk, coba jawab yuk. Kira-kira yang mana? Hmm, coba Miss tanya dulu. Yang A. Dalam pertanian, drone reduce. What is reduce? What is reduce? Wah, mengurangi ya nggak sih? Iya, Iya mengurangi. kan? Betul. 3 mAh. Oh ya, kembaran. Syifa. Oke. Mengurangi dampak environment, lingkungan. Sementara di disaster management, drone itu nge-capture artistic images. Apakah iya drone itu nge-capture-nya beneran yang artistic, bener-bener yang nyeni banget gitu? Iya nggak sih? Padahal tadi yang disebutkan apa? Lebih kayak kesehatan tanaman, terus juga apa tuh? Respon untuk disaster gitu-gitu kan. Ya. Jadi yang A ini kurang tepat karena bukannya artistik, tapi lebih kepada kegawat daruratan, terus dia bisa menilai kesehatan tanaman dan lain-lain. Lanjut. In agriculture, drone provide crop and soil data, while in disaster management, drone deliver real-time information in emergencies. Coba dilihat, bener nggak? Kalau di pertanian, dia bisa crop and soil data. Berarti crop itu kan kayak apa nih? Crop and soil data tentang tanah dan pertanian. Data tentang tanah dan pertanian. Kalau di disaster, drone-nya bisa ngasih real-time info. Kita keep dulu ya, karena nyambung. Ada yang coret-coret? Bisa dicoret ya? Bisa. Iya, di sini. Tapi Miss pakai bold gini-gini aja ya. Karena ini masih kelihatan masuk akal, kita ke C dulu deh. Agriculture, bener nggak buat entertainment? Nyambung nggak everyone? Enggak.
Enggak kan? Hmm. Ajeng, Haijeng, Ayaz. Yes, nggak nyambung dong. Agriculture masa buat entertainment? Agriculture sendiri kan peternakan, pertanian, ya kan? Terus kalau disaster management, assess crop health. Enggak. Disaster management, improve irrigation. Nggak nyambung lagi. Disaster, bencana. Mana ada bencana ngomongin irigasi? Bencana yang ngomonginnya tentang responnya. Entah itu kayak kenampakan alam saat terjadi dan lain-lain. Berarti ini nggak nyambung, guys. Lanjut ke D, agriculture ya. Berarti di pertanian. Filmmaking, aduh, tambah ngaco lagi nih, ya kan? Jadi kalau gitu kita sebenarnya nggak usah terlalu ngulik teksnya, tapi karena ini belajar harus diulik juga teksnya, vocabnya, maksudnya apa. Tuh. Jadi jawabannya yang B. B. mm-mm. B. Good then. Number 13. Why might the widespread use of drone raise ethical or legal concern? Kenapa sih penggunaan drone yang meluas nih ya, itu bisa meningkatkan kekhawatiran legal atau etik secara etika berdasarkan teks itu? Coba, yang mana kira-kira tanpa kita ke teksnya lagi? Too C. expensive ada nggak disebutkan? C. Sih, kenapa jawabannya sih? Karena ada ya, nih tiga ini. Karena kan tadi yang Miss bahas juga, dia itu pasti ada erat kaitannya dengan privacy. Kita tuh pasti nggak pingin kan data-data pribadi kita terekspos. Oke, terus security, keamanan tentu saja. Dan yang terakhir, regulasinya. Aturannya tuh kayak apa? Harusnya lebih diperketat dong penggunaan drone itu. Boleh di rentang apa? Waktunya kapan? Izin dulu dengan siapa? Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini only. Biasanya nih tips ya, kalau ada only kayak begini, seringnya bukan ini jawabannya. Ya. Karena jawaban itu jarang banget dia itu kayak subjektif atau jarang banget dia itu kayak ekstra. Kayak hanya ini, hanya itu, tidak, sangat tidak ini, sangat tidak itu jarang. Seringnya kayak dia itu di tengah-tengah lah, netral. Pun kalau misalnya dia ada positif or negatif, itu benar-benar berdasarkan teksnya gitu. Jadi kalau ada only, kemungkinan besar bukan itu. Lanjut, 14. Jika teknologi drone itu berlanjut untuk terus maju ya, seperti yang dideskripsikan di teksnya, apa yang paling mungkin terjadi di industri secara long term impact? Impact yang jangka panjangnya itu apa? Coba, kalau tadi drone itu dikembangkan terus, jawabannya yang hmm? Hmm, hmm. See? This one? A. Coba. Mana? Hmm? A. B. A. Coba yang lain. Kalau misalnya nggak pingin ngomong, coba tap chat apa jawaban kalian? B, Chat B, B, aja. B. Misal Miss ya. B. Ah, I. Coba kita lihat. Yang lain mana? Nggak jawab nih di chat. Saya B. Oke. Drones will be banned entirely due to privacy and security concern. Ini ekstrim banget loh guys. Lihat nih, drone akan di-ban, akan dilarang keseluruhan karena privacy dan kekhawatiran keamanan. Tadi Miss bilang, kalau yang kayak terlalu ekstrim gitu ya, dia itu udah hampir pasti bukan jawabannya. Coba ke B. Drones will replace all human workers in agriculture and disaster response. Hmm, ini juga cukup lihat. Apakah iya drone itu bisa menggantikan semua manusia? Enggak juga sih. Tidak. Semua pekerja bisa nggak? Enggak dong, iya kan? Karena tadi dia tugasnya hanya sebagai helper, pembantu gitu ya. Berarti jawabannya yang A. oke, good. Oh iya, Miss kasih jawabannya benar padahal ya. Mana banyak banget lagi nih. Oke, good deh.
K-A-A. K. Benar. Jadi tadi, kalau ada yang ekstrim banget, hindari dulu. Kalau beneran nggak ada lagi jawaban yang benar, balik lagi. Baru balik lagi ke yang ekstrim-ekstrim itu. Oke. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini teks yang ini, yang Miss tulis di sini, ini hampir mirip banget sama yang sudah-sudah keluar. Kita lihat ke sini. Jadi nanti mostly teksnya itu sepanjang ini, everyone. Yang coret-coret itu bisa dihapus gak? Ini nih. Oke. Jadi teksnya itu mostly sepanjang ini. Kita lihat ya, ada berapa paragraf. Enggak kok, nggak panjang-panjang banget. One, two. Ya, cuma segini aja. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia itu akan lebih panjang lagi. Tapi nggak apa-apa. Yang mau kita, ini kan pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngerjain langsung ke pertanyaannya. Oke. Ada yang mau coba ngebedah nggak isinya apa? Ya, ada nggak? Tangkuban perahu. Ada Mantap. mau coba? Lagi nggak pengen. Lagi kepingin. Oke. Ya udah deh, Miss aja Nyimak ya. nyimak. Oke, exploring the majestic of Tangkuban Perahu. Nyimak aja, minyak aja. Oke, yang penting jawab ya. Kalau misalnya jawabannya apa, nah itu kalian Siap jawab. siap. Ya, berarti mengeksplorasi ya kemegahan Gunung Tangkuban Perahu. Siapa yang sudah pernah ke Tangkuban Perahu? Miss belum pernah Me. malah. Ya, are you from West Java? Yes. Yes, that's right. Oke, berapa jam dari rumah Ayas? Maybe 4 hours or 3 hours. Mhm. Oke, ya kita mau 3 hours. ceritanya nih nge-explore Gunung Tangkuban Perahu, kemegahan Gunung Tangkuban Perahu, Majestic. Tangkuban Perahu adalah stratovolcanic mountain. Apa tuh stratovolcanic? Nah, ini tuh berarti kaitannya sama mapel geografi. Kalau teman-teman nanti misalnya udah masuk IC, terus minatnya di IPS karena suka geografi ya, it's good for you. Jadi stratovolcanic artinya adalah gunung yang berbentuk kerucut. Karena ada yang bentuknya kayak apa ya? Kayak yang nggak terlalu kerucut gitu loh, yang lengkung itu ada, terus yang lebar juga ada atasnya dan lain-lain. Ya, dia letaknya kira-kira 30 km utara di utaranya Bandung, Jawa Barat. Nah, gunung ini elevates. Berarti maksudnya itu dia itu berdiri di atas permukaan air laut. Iyalah, setiap gunung pasti kan dia itu menjulang di atas laut kan, karena namanya juga daratan gitu. At a prominent barat. Oke, jadi di sekitar situ. Hey, can you mute this? Oke, thank you. Balik di bahasa Sunda. The main crater, apa arti crater? Do you know? Di volcano, di gunung itu. Gitu. Namanya dari distinct shape. Bentuknya yang distinct. Distinct itu apa? Kita bisa bilang unique. Ya, Pak. Para Miss menyediakan list vocabnya di bawah. Ya. Resembling. Jadi resemble artinya apa? Do you still remember? Ada di teks sekolah. Menyerupai boat atau kapal mitologi lokal, berarti cerita rakyat gitu ya. The crater's walls are steep, berarti di steep tuh curam.
offering stunning views of the surrounding lush greenery and menawarkan pemandangan yang stunning. Stunning itu artinya amazing. Amazing. Berarti apa? Tanaman hijau yang rimbun, ya. Dan silver appearance. Lanjut. Dari perspektif geologi, bagian dari Sunda Art. Sunda Art itu apa? Busur Sunda ya? Maksudnya apa tuh? Volcanic Art, atau kita bisa bilang rangkaian gunung ya, yang berbentuk seperti belt. Belt itu dia membentuk seperti sabuk atau gitu. Yang subduksi yang apa namanya? Nggak cuman yang Nah, berarti kan yang satu yang nabrak bagian punggungnya. Ya, karena yang tadi yang awalnya itu dia udah merosot. Subduksi itu apa? Ada lempeng Indo-Australia sama Eurasian Plate. Nah, kalau menunjam itu yang Indo-Australian atau Eurasiannya? Lem- Yures. The Australia. Australia. Indo-Australiannya. Jadi yang menunjam, iya itu maka jadinya dia itu miring, udah mah miring terus di bawahnya gitu ya. Si itu terbentuklah gunung-gunung yang menjadi Sunda Art gitu ya, menjadi busur Sunda. This volcanic activity unik within the crater dengan kawah-kawah yang nge-support apa? Rare itu apa? Langka. Skin aku rare Ah, deh. Langka, good. Flora fauna yang langka dari subduksi Indo-Australian dan juga Eurasian Plate, dia bisa di dalamnya gitu. The mountainous eruption. Erupsi terakhirnya terjadi di 2019. Nah, berarti gimana? 2019. Iya, itu secara formalnya kita bisa bilang kayak gitu ya. Mostly in American you say that, tapi kalau it into two. Jadi ini 20, yang ininya 20, 19. Bisa 20. Terus kalau misalnya nih ya, kita FYI aja deh. Kalau misalnya 2007 kayak gini, bagi dua jadi 27. Coba lihat. Coba lihat. 2007. Iya, 2007. Jadi ya ini tetap terbaik gitu, 2007. Kalau mau pakai yang tadi, yang formal ya udah 2007. Tapi kalau Miss lebih suka menyebutnya dibagi dua aja. 2019, 20. Opsi terakhirnya itu terjadi di 2019. Tapi masih tetap aktif. Oke, masih ada yang jarang-jarang terjadi. Occasional itu artinya sekali-kali ya. Gunung ini adalah destinasi populer bagi turis untuk nyari-nyari apa dan juga keindahan alam. Nah, aksesibilitas itu maksudnya kayak kemudahan kita untuk ngeakses ya atau ngejangkau.
rehabilitasi kawah yang kan dengan historical sejarah dan juga kepentingan atau ya, membuat si it-nya itu berarti menuju kemana it-nya? Make it. Apakah the crater ataukah the mountain? Great. Enggak, ternyata ke Tangkuban Perahunya ya. Membuat Tangkuban Perahu itu menjadi kunjungi baik itu lokal maupun foreigners. Foreigners itu berarti asing ya, rakit. Tambahannya terus gitu ya maksudnya eh, eh, untuk hiking, fotografi dan juga mengeksplor budaya. Oke, mungkin atau kita bisa membeli kerajinan-kerajinan yang ada di situ. Ingat nggak artis stunning itu apa? Amazing, right? Oke, terus breathtaking itu juga breathtaking itu artinya yang sangat bagus. Average cultural heritage dan juga setempat dalam hal ini mungkin siapa? Bisa itu jajaran ini ya, buku ya. Jadi sudah mengimplementasikan sustainable tourism measure to preserve tourism. Hmm, atau pariwisata berkelanjutan buat apa? Buat menjaga keindahan alamnya si Gunung Tangkuban. Landslide, apa arti landslide? Oke, landslide itu apa? Tanah, ya. Tulisannya flood out, kita bacanya flood. Iya, Faiza. That's okay. Dan aktivitas volkanik bisa menimbulkan resiko pos. Pos itu bisa menimbulkan, bisa membuat gitulah ya intinya. Jadi, visitor itu disarankan untuk mengikuti safety guidelines, berarti aturan-aturan keselamatan dan ngecek updatean dari otoritas setempat dalam hal ini pemerintah sebelum mereka itu ngeplan atau berencana atau merencanakan perjalanan mereka. Tuh, oke. Nih, vocab yang sering banget keluar. Ada kata approximately. Nah, itu artinya kira-kira. Prominent, artinya itu famous. Landmark, itu bisa penanda, bisa monumen, apapun itu yang terkenal gitu ya. Main, artinya bukan play, tapi utama. Derives, artinya mendapatkan. Distinct, tadi Miss bilang unik ya. Atau khas. Steep walls, dinding yang curam. Lush greenery, dan lain-lain. Sudut pandang geologi. Oke, banyak banget ya pakai-pakai yang bisa kalian dapatkan dari teks si Tangkuban Perahu itu. Number 15. Everyone, what is the answer? Please type. What aspect of tectonic plates are involved in the geological condition of Tangkuban Perahu? Kira-kira yang mana tuh? Collision, collision, interaction, subduction. Let's go. Yuk, udah pada jawab belum? Oke, coba. Which one? D. Di. Kenapa jawabannya di? Why not A? Ya, iya apa? Kita interaktif aja. Yang mana? Bentar, bentar, bentar. Oke, sebanyak. Yang collision. What is the meaning of collision?
Collision itu maksudnya dia kan kayak bertabrakan gitu gak sih? Bertabrakan tapi apa? Yang sama-sama numbuk gitu. Subduction. Try. Menunjam. Menunjam kemana? Ke bawah. Gitu kan maksudnya. Satunya nunjam ke pasti jawabannya teh yang ada kata subduction. Begitu. Kan tadi ada ya yang arboreal. Terus kita suruh nge-imply sendiri. Kira-kira kira-kira arboreal tuh apa? Kalau kita nggak ngerti arti arboreal, ar- gitu. Jadi teman-teman juga penting sekali untuk menambah kosakata yang mungkin keluar gitu. Ya, oke. Lanjut six lagi nih. Karena yang ini udah lagi. Mungkin bisa buat besoknya. What can visitors see from Kawah Ratu? Where are you? The main crater. Nah, berarti mana? Di Kawah Ratu itu kita bisa ngapain aja? Ya, di Kawah Ratu kita bisa ngapain aja? Dia itu nge-offering, berarti dia itu menawarkan dari apa nih? Masih ingat gak arti lush greenery? Deh. Kedengaran, kedengaran. Cuman apa? Cuman aku nggak pingin jawab aja, Miss. Gitu. Jawab aja. Salah nggak apa-apa. Mm-mm. Lush greenery itu artinya tanaman-tanaman hijau yang rimbun, itu kan. Ya. Berarti yang bisa dilihat ini, pemandangan lagi sulfur fumes. Tadi artinya apa? Do you still fumes? Asap. Sulfurous artinya belerang. Ada nggak sih manfaatnya asap dari belerang? Have you ever heard about that? Baru tahu. Manfaat asap baru tahu. Membersihkan pori-pori, melawan bakteri, jamur, dan parasit penyebab penyakit kulit. Bisa juga untuk yang cewek-cewek nih. Oh, buat jerawat bisa. Kudis, panukurap. Wow, berarti kalau salah itu ada sabun sulfur gitu. Mis kayaknya pernah beli deh waktu itu untuk mengobati luka di kulit atau apa biar cepet hilang. Nah, jadi sulfur fumes itu kalau diolah dengan tepat dia bisa memberikan em, manfaat, tapi bukan asapnya ya, belerangnya itu sendiri. Oke, so from this question, which one is the answer? Coba ketik-ketik Kak. Hmm. Ketik Hmm? dong. Mana? B. Hmm. Oke, yang lain. Oke, B baru dua, tiga. Kelihatan. Let's go. Oh, Artworknya. bu. B. Take it. Nah gitu dong, rame maksud saya. Oke, yes. Jadi, ya udah. Apa itu arti steaming vents? Emang ada tadi?
Nah, harusnya ini tuh kalau misalnya kalian lihat kayak gini, itu nggak usah terlalu dipusingin. Asalkan apa? Kalian lihat yang lain. Hiking opportunities and lush forest. Emang iya, Kawah Ratu tuh bisa buat hiking. Bahkan itu it's very dangerous ya if you want to hike there. Karena pasti akan nyemplung gitu ya. Sangat amat tidak logik. Kalau Kawah Ratunya buat hiking. Yang tadi buat hiking itu harusnya apa? Yang buat hiking. Tangkuban perahu. Iya, Tangkuban Perahunya kan, gunungnya kan, bukan si Ya. kawahnya. Kawah itu cuman bagian dari gunung. Ya, like that. Lanjut, yang C, kenapa bukan C? Geological significance and diverse flora and fauna. Kenapa bukan ini? Hampir loh, tadi ada kok dibahas buat kepentingan secara geologi, buat keberlangsungan geological, keutamaan geological. Ada tadi kayaknya. Kenapa nggak sih? Why? Karena tadi dilihat lagi, yang ditanyakan adalah Kawah Ratu. Yes, Ratu Crater atau Crater Ratu gitu kita bilangnya. Berarti ya udah, yang langsung aja kita ke teksnya Kawah Ratu. Yang kita lihat ada breathtaking views dan juga silver fumes. Ini lagi ngaco ya, a traditional market with local crafts and culinary delights. Tadi ada sih dibilang bisa uh, cultural exploration kan. Tapi dia nggak ada di situ, dibilang ada traditional market dan juga itu yang dimaksud bukan di Kawah Ratunya, tapi di Tangkuban Perahunya. Jadi harus cermat untuk melihat soal-soalnya. Oke, masih ada 1 menit, 2 menit, ya boleh lah ya. Ini kita Miss coba tanyain kali ya vocab-vocabnya. Do you still remember? Karena untuk reading comprehension kalian juga harus paham vocabnya, ngerti gitu ya. Oke, coba tadi what is the meaning of supposable? Yuk, ngomong aja. So remember? Apa itu? Yuk, Clue, clue, clue. clue. Oppose, opposite, able berarti apa? Oposisi. Eh, Oh, oposisi bisa. Oposisi itu artinya apa? Berlawanan. Stable. Lawan. Iya kan, bro? Iya, opposable berarti artinya able itu kan bisa. Oppose itu berlawanan, bisa berlawanan. Heeh. Ah, Lanjut. Superficial. Apa itu superficial? Go, 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 go. Superficial. Dangkal. Dangkal, bro. angka. Iya, jadi maksudnya kemiripan yang cuman di kulitnya doang, gitu. Resemblance tadi kemiripan ya. Oke, sini. Ini mah cuman spesies doang. Ah, breathtaking apa artinya? Kayaknya Memukau. Indah. Memukau, amazing gitu ya. Menakjubkan. Versatile, menakjubkan, benar. Versatile apa? Diverse, sama kayak Eh, diverse. Apa tuh? Beragam. Oke, good. Next, valuable. Apa arti valuable? berharga. tingkatan. Nilai Berhar, berharga. iya, Harga. bernilai atau berharga. Disaster, what is it? Bencana. Hmm? Bencana. Ben- Bencana. Oke, benar. Crucial, what is crucial? Krusial itu Eh, momen penting. 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 Heeh, apa tuh? Penting, good. Inaccessible, inaccessible, apa itu? Mana-mana. Nah, kalau akses kan bisa diakses. Kalau in berarti Berarti apa maksudnya? nggak bisa diakses. Tidak bisa Nggak diakses. bisa, iya. Itu kayak important, itu kan penting. Kalau unimportant itu nggak penting. Berarti yang awalnya un, in, gitu-gitu, biasanya artinya adalah tidak. Gitu ya. Lanjut, lanjut. Masih ada waktu nggak? Kak Ridwan, ini kita sudah Yes. selesai ya berarti? Iya, iya, oke. Mau Ayo. lanjut nggak apa-apa? Enggak, Kak Ridwan Enggak. besok aja. Masih ada Oke, 2 soal. Mungkin nanti Miss akan tambah-tambahin teks ya, everyone. oke, oke. Oke,
Oke, Miss. Mm-mm. Ya, em, terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir dan sudah berpartisipasi. Insya Allah kita akan ketemu dalam 2 minggu lagi. Oke, and Miss kembalikan ke Kak Ridwan. Thank you, everyone. Oke, terima kasih Miss atas Miss. materinya. Nanti Thank you, kita lanjut dengan Miss. Kak Wiko, hostnya ya, dengan literasi bahasa Indonesia. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Kak Wiko. Halo Kak Wiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.